Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama, mari kita ucapkan puji dan syukur atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat melaksanakan presentasi pada hari ini. Jadi pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok akan mempresentasikan makalah case-based learning dengan topik HIV/AIDS. Makalah ini disusun sebagai salah satu tugas dalam mata kuliah keperawatan dewasa, sistem endokrin, pencernaan, perkemihan, dan imunologi yang dibimbing oleh Ibu Suci Tuti Putri, SKEP Pemkab. Adapun dari tujuan dari presentasi ini adalah untuk membahas secara komprehensif mengenai HIV/AIDS, baik dari aspek medis maupun keperawatan, melalui pendekatan studi kasus agar kita semua dapat lebih memahami penata laksanaan yang tepat bagi pasien dengan kondisi tersebut. Oke. Sebelumnya, untuk anggota kelompoknya ada Aulia, ada saya sendiri, Kirana, lalu selanjutnya ada Naila Hanifah, ada Nisa Aprianti, juga Satyani Nur Hidayat. Untuk pembahasan pertama mengenai pengertian, HIV adalah singkatan dari Human Immunodeficiency Virus, yaitu virus penyebab AIDS dengan sistem fungsional yang menyerang sel darah putih yang disebut sel CD4, sehingga dapat merusak sistem kekebalan tubuh manusia. Timbulnya gejala tergantung pada infeksi paru-paru. Infeksi oportunistik terjadi akibat menurunnya daya tahan imunitas yang disebabkan oleh rusaknya sistem imun tubuh akibat infeksi HIV. Sedangkan AIDS adalah singkatan dari Acquired Immune Deficiency Syndrome, yaitu akibat replikasi virus HIV pada organisme hidup. Untuk selanjutnya ada etiologi. Jadi HIV ini tadi udah dijelaskan ya, virus yang menyerang sel darah putih, khususnya jenisnya CD4. Akibatnya, kemampuan tubuh untuk melawan infeksi menurun drastis. Gejala HIV ini biasanya muncul ketika terjadi infeksi pada paru-paru atau infeksi oportunistik lain karena imunitas yang lemah. Sedangkan AIDS tadi sudah dijelaskan juga merupakan tahap akhir dari infeksi HIV. Nah, terus ada juga AIDS dapat menyerang siapa saja termasuk bayi, pria maupun wanita, kelompok dengan resiko tinggi menurut Susianti 2019. Mencakup pria gay atau biseksual, bayi dari orang tua yang terinfeksi, pengguna narkoba dengan jarum suntik bersama, pasangan seksual dari pengidap HIV, lalu selanjutnya ada penerima transfusi darah dan juga donor darah. Untuk tahapan dari infeksi HIV/AIDS ini juga ada beberapa tahap. Yang pertama tuh ada periode jendela 4 minggu sampai 6 bulan belum ada gejala. Infeksi primer akut 1-2 minggu muncul gejala tapi mirip flu. Lalu selanjutnya ada infeksi asimptomatik 1-15 tahun tanpa gejala. Supresi imun simptomatik lebih dari 3 tahun muncul gejala seperti demam, diare, keringat di malam hari, dan juga penurunan berat badan. Lalu ada AIDS atau tahapan terakhir dari HIV ini, yaitu berlangsung 1-5 tahun, biasanya ditandai dengan infeksi berat dan tumor pada berbagai sistem tubuh. Oke, untuk patofisiologinya, jadi HIV ini menyerang sel imun CD4, terutama limfosit T helper, dengan bantuan protein GP120 dan GP41 setelah masuk. Setelah masuk, HIV mengubah RNA menjadi DNA dan menyatu dengan DNA sel inang. Virus ini bisa tetap laten atau aktif menggandakan diri. Pada tahap awal, viral load naik tajam lalu stabil, sementara CD4 terus menurun. Sekitar 1,5 sampai 2,5 tahun sebelum AIDS, viral load meningkat kembali. Penurunan CD4 dari 600 sampai 1.200 sel menjadi kurang dari 200 sel, menyebabkan imunitas melemah dan rentan terhadap infeksi oportunistik. HIV juga menyebabkan kematian sel, hilangnya respon imun, atau fusi antar sel. Akumulasi kerusakan ini menghancurkan sistem imun. Karena bersembunyi dalam DNA sel inang, HIV dapat menetap seumur hidup. Jangan
Oke, langsung yang selanjutnya yaitu ada pathway-nya ya. Dan Oke. seperti yang terlihat juga di atas itu pada bagian atas itu ada 3 jalur utama dalam penularan HIV ini. Jadi yang pertama itu ada hubungan seksual tanpa pengaman atau hubungan seks bebas. Lalu yang kedua yaitu kontak darah atau tertusuk jarum penderita HIV. Dan yang ketiga itu yaitu ibu hamil yang menderita HIV yang menular ke bayi. Nah, jadi semua jalur ini tuh mengakibatkan virus masuk ke dalam peredaran darah. Lalu setelah masuk ke dalam peredaran darah, virus virus HIV ini tuh memulai siklus hidupnya. Nah, HIV ini tuh menyerang sel T CD4 yang sangat penting gitu bagi sistem kekebalan tubuh kita. Nah, seperti yang ditunjukkan dalam pathway ini tuh, ini menyebabkan, sel CD4 itu menurun dan imunitas tubuh itu menurun. Nah, lalu setelah sistem kekebalan yang terganggu itu, terdapat 2 masalah utama gitu. Yang pertama itu ada risiko infeksi oportunistik dan kerentanan terhadap infeksi umum. Oke, mungkin boleh langsung aja di next. Nah, untuk HIV ini tuh ada manifestasi klinisnya itu ada 4 tahap. Jadi di tahap pertama itu, tahap ini tuh awalnya muncul gejala tetapi masih belum spesifik. Nah, tahap ini tuh biasanya muncul 6 minggu pertama setelah seseorang terpapar virus HIV. Tanda dan gejala yang biasanya muncul itu seperti demam, rasa letih, nyeri otot dan sendi, nyeri telan, dan pembesaran kelenjar getah bening. Lalu tahap ini gejala dan keluhan biasanya hilang. Tahap ini berlangsung 6 minggu hingga beberapa bulan, bahkan tahunan. Pada tahap ini, seseorang biasanya masih dapat beraktivitas secara normal. Lalu di tahap ketiga, biasanya muncul yang lebih spesifik gitu, dari mulai yang sedang sampai berat badan seseorang yang terinfeksi ini tuh mulai mengalami penurunan tetapi tidak sampai 10%. Tahap jadi sariawan berulang, jadi peran. Tahap ini merupakan tahap yang lebih lanjut atau tahap terjadinya AIDS. Pada tahap ini, penderita mengalami penurunan berat badan lebih dari 10%, diare lebih dari 1 bulan, panas yang tidak diketahui penyebabnya yang terjadi lebih dari 1 bulan, terjadi kandidiasis oral, oral hairy leukoplakia, tuberkulosis paru, dan pneumonia bakteri. Penderita juga berbaring di tempat tidur lebih dari 12 jam sehari selama sebulan terakhir. Selanjutnya ada komplikasi. Komplikasi komplikasi HIV itu dibagi menjadi dua. Yang pertama itu ada di fase kronis HIV, di mana limfadenopati generalisata didefinisikan sebagai pembesaran kelenjar getah bening, yang mana ini adalah komplikasi di fase kronis HIV, yang mana pembesaran kelenjar getah bening ini terjadi pada 2 atau lebih lokasi yang tidak berdekatan selain inguinal, yang berlangsung lebih dari 3 hingga 6 bulan dan tidak dapat dijelaskan oleh infeksi atau penyakit lain yang dikenal. Pada fase ini, pasien dengan HIV kronis juga berisiko mengalami beberapa kondisi lain, seperti infeksi jamur di mulut, leukoplakia berbulu oral, infeksi herpes, displasia serviks, atau kanker serviks in situ.
Selain itu, ada juga dermatitis seboroik, angiomatosis bakteri, reaktivasi virus varicella zoster, dan infeksi molluscum contagiosum. Yang kedua ada AIDS. Jika tidak diobati dengan benar, HIV ini akan berkembang menjadi penyakit stadium lanjut yaitu AIDS. Diagnosa AIDS ini ditegakkan ketika ditemukan kondisi-kondisi tertentu yang didefinisikan sebagai penyakit yang menandai AIDS. Daftar kondisi atau penyakit tersebut yaitu kandidiasis saluran pencernaan, kandidiasis saluran pernapasan, kanker serviks invasif, sarkoma Kaposi, tuberkulosis, limfoma primer otak, infeksi Mycobacterium atipikal, pneumonia akibat pneumocystis jirovecii, sepsis salmonella berulang, sindrom Hosting terkait HIV, dan beberapa penyakit yang lainnya. Kondisi ini terjadi pada pasien dengan jumlah CD4 plus kurang dari 200 sel, yang menandakan fase lanjut infeksi HIV yang tidak diobati. Selanjutnya. Selanjutnya ada terapi medis HIV untuk kelas obat antiretroviral. Yang pertama itu ada nucleoside atau nucleotide reverse transcriptase inhibitors, yang mana obat ini bekerja dengan cara menghambat replikasi virus melalui pengikatan terhadap enzim reverse transkrip virus dan menghentikan pemanjangan DNA pada infeksi HIV-1 dan HIV-2. Contoh obatnya ada abacavir, yang mana obat ini kontradiksi pada pasien dengan HLA B5701 positif. Terus ada juga emtricitabine, lavimudine, tenofovir, dan sidofudin. Selanjutnya ada non-nucleoside reverse transcriptase inhibitors, yang mana obat ini juga menghambat pemanjangan DNA namun dengan mengikat reverse transkrip pada lokasi yang berbeda dari obat yang sebelumnya. Contoh obatnya yaitu ada efavirenz, rilpivirine, doravirine, etravirine, dan nevirapine. Selanjutnya ada integrase strand transfer inhibitor, yang mana obat ini mencegah integrasi DNA virus yang telah ditranskrip ke dalam genom sel inang, sehingga menghambat replikasi virus. Contoh obatnya yaitu raltegravir, elvitegravir, dengan agen booster sobicitat, lalu ada dolutegravir dan sabotegravir. Selanjutnya. Selanjutnya ada prostase inhibitor, yang mana obat ini bekerja dengan menghambat tahap akhir pematangan virus sehingga partikel virus yang terbentuk menjadi tidak matang dan tidak infeksius. Contoh obatnya ada atazanavir, darunavir, lopinavir, dan tipranavir. Selanjutnya ada obat antiretroviral yang lainnya yang digunakan untuk HIV resisten terhadap banyak obat atau multidrug resisten HIV, yang mana obat ini adalah fusion inhibitor, attachment inhibitor, capsid inhibitor, dan post attachment inhibitor. Oke, yang selanjutnya itu ada peran perawat. Yang pertama itu edukasi dan pencegahan. Dan jadi perawat itu harus memberikan informasi tentang cara penularan HIV, lalu mengajarkan praktik seks aman dan penggunaan kondom yang benar. Yang ketiga yaitu melakukan konseling tentang strategi pengurangan risiko. Dan yang terakhir mengedukasi masyarakat untuk mengurangi stigma.
Lalu yang kedua itu ada screening dan diagnosis. Nah, di sini tuh perawat harus melakukan tes HIV dengan pendekatan yang sensitif, lalu memberikan konseling pra dan pasca tes, lalu membantu pasien memahami arti hasil tes, dan merujuk kasus positif untuk penanganan lebih lanjut. Nah, yang ketiga itu ada manajemen perawatan. Jadi perawat itu harus membantu dalam pemantauan kondisi klinis pasien, lalu mengelola jadwal pengobatan antiretroviral atau ARV. Yang ketiga yaitu memantau kepatuhan terapi dan efek samping obat, dan yang terakhir itu melakukan perawatan luka dan infeksi oportunistik. Nah, yang keempat itu ada dukungan psikososial. Jadi perawat itu harus memberikan dukungan emosional kepada pasien dan keluarga, lalu membantu pasien mengatasi stigma dan diskriminasi, lalu menghubungkan pasien dengan kelompok dukungan, dan melakukan konseling untuk masalah psikologis terkait diagnosis. Lalu yang terakhir itu ada kolaborasi tim kesehatan. Nah, jadi perawat itu harus berkoordinasi dengan dokter, ahli gizi, dan profesional kesehatan lain, lalu berpartisipasi dalam konferensi kasus untuk perencanaan perawatan, lalu memfasilitasi komunikasi antar anggota tim kesehatan, dan melakukan advokasi untuk kebutuhan pasien. Boleh, next slide. Oke, kita lanjut ke asuhan keperawatan. Oke, langsung aja ya, sambil menunggu aku langsung bacain aja kasusnya. Jadi seorang wanita berusia 36 tahun datang ke IGD RSUD Dr. Saidiman Magetan pada Senin 23 November 2022 pukul 10:25 waktu Indonesia Barat dengan keluhan demam dan badan terasa lemas 1 minggu terakhir, serta tulang tangan kaki terasa pegal sejak 1 bulan yang lalu. Selama 1 bulan terakhir, pasien mengalami penurunan berat badan dari 55 kg menjadi 42 kg. Serta pasien mengeluhkan timbul sariawan yang tidak kunjung sembuh pada area mulut. Pasien merasa mual dan muntah ketika makan sehingga nafsu makan menurun dan badan menjadi lemas. BAB dan BAK dalam batas normal. Pasien dinyatakan positif HIV pada tanggal 7 November di Puskesmas Karangrejo. Pasien merupakan seorang ibu rumah tangga yang sehari-hari merawat 2 anaknya yang berusia 4 tahun dan 2,5 tahun. Pasien mengatakan tidak mempunyai riwayat perokok, konsumsi alkohol, obat-obatan. Suami pasien bekerja di Surabaya sebagai pegawai apartemen sehingga pulang hanya 1 bulan sekali sampai 3 bulan sekali. Pasien tidak memiliki riwayat berhubungan seksual selain dengan suami. Suami pasien juga menderita HIV yang baru diketahui bersamaan dengan pasien. Pasien merasa khawatir dengan akibat dari kondisi yang dihadapi. Pasien tidak memiliki riwayat penyakit hipertensi, DM, penyakit jantung, penyakit ginjal, dan penyakit lainnya. Keluarga pasien juga tidak mempunyai riwayat hipertensi, DM, penyakit jantung, penyakit ginjal, alergi, dan penyakit serupa. Pemeriksaan penunjang pototoraks AP pada tanggal 23 November 2022 didapatkan hasil pneumonia. Berdasarkan hasil anamnesis, pemeriksaan fisik dan pemeriksaan penunjang diagnosis pada kasus ini adalah HIV stadium 4. Boleh aku lanjut ke pengkajian. Pertama, identitas pasien. Nama karena tidak disebutkan, jadi kita sebutnya Nyonya W. Usianya 36 tahun, jenis kelaminnya perempuan, status pernikahannya sudah menikah. Pekerjaannya IRT, diagnosanya HIV stadium 4. Identitas penanggung jawab tidak ada. Lalu riwayat kesehatan yang sekarang, keluhan utamanya pasien datang ke IGD dan keluhan demam dan badan terasa lemas 1 minggu terakhir, serta tulang tangan kaki terasa pegal sejak 1 bulan yang lalu. Keluhan saat dikaji, pasien mengalami penurunan berat badan drastis dalam 1 bulan, serta sariawan pada area mulut yang tidak kunjung sembuh. Pasien juga mengeluhkan mual dan muntah setiap kali makan, disertai penurunan nafsu makan yang menyebabkan tubuh semakin lemas. Lalu riwayat kesehatan dahulu, pasien mengatakan tidak mempunyai riwayat merokok, konsumsi alkohol, dan obat-obatan. Pasien dinyatakan positif HIV pada tanggal 7 November di Puskesmas Karangrejo. Suami pasien juga menderita HIV yang baru diketahui bersamaan dengan pasien. Pasien tidak memiliki riwayat penyakit hipertensi, DM, penyakit jantung, penyakit ginjal, dan penyakit lainnya. Lalu riwayat kesehatan keluarga. Keluarga pasien mengatakan tidak mempunyai riwayat penyakit seperti hipertensi, DM, penyakit jantung, penyakit ginjal, alergi, dan penyakit serupa lainnya. Pola aktivitas sehari-hari, pola eliminasinya, pasien mengatakan tidak ada masalah dalam BAB dan BAK. Lalu pola nutrisi dan cairannya, pasien mengatakan saat sakit tidak nafsu makannya menurun. Lanjut ke pemeriksaan fisik head to toe. Kepalanya normal, tidak ada jejas. Wajahnya simetris, mata
Sklera tidak ikterik, konjungtiva tampak anemis. Tidak ada edema palpebra, mukosa mulut dipenuhi sariawan putih, papil lidah tidak atrofi. Leher tidak ada pembesaran kelenjar getah bening, tidak ada peningkatan tekanan vena jugularis, tidak ada pembesaran tiroid. Paru-paru inspeksi, bentuk dada normal, simetris, dan tidak ada retraksi dada. Palpasi, hasil terdapat fremitus kanan dan kiri, tidak ada kejanggalan gerak. Perkusi, suara sonor. Auskultasi, suara dasar vasikular, tidak ada wheezing tetapi ada ronki. Bagian jantung, inspeksi ictus cordis tidak terlihat. Palpasi, ictus cordis teraba pada spasium intercostal linea mid clavicularis sinistra dan tidak terdapat pelebaran batas jantung. Auskultasi, suara jantung 1 dan 2 reguler. Untuk ekstremitas atas, CRT di bawah 2 detik terlihat adanya popular eruption dan tidak ada edema. Ekstremitas bawah tampak popular eruption akral hangat, tidak ada edema dan tidak ikterik dan CRT di bawah 2 detik. Untuk pemeriksaan penunjang hasil laboratorium, pemeriksaan hemoglobin, hematokrit, leukosit, eritrosit, RDW-CD, RDW-CV, natrium dan klorida ada kelainan, terdapat kelainan atau abnormal. Sisanya normal. Lalu untuk hasil ronsen, pemeriksaan penunjang pneumotoraks didapatkan hasil pneumonia. Lanjutnya ke analisa data, DS-nya tidak ada, DO-nya politik popular eruption, etiologinya dari integumen ke herpes simplex, pembentukan vertikal kulit, lalu pembentukan plak dan deformitas kulit kering mengelupas, hingga terjadinya resiko gangguan integritas kulit. Masalahnya, D0129 gangguan integritas kulit. Yang kedua, ada DS-nya pasien merasa mual dan muntah ketika makan sehingga nafsu makan menurun, lalu mengeluhkan timbul sariawan yang tidak kunjung sembuh pada area mulut. Pasien tampak lemas, etiologinya infeksi oportunistik, lalu ke sistem pencernaan menginvasi saluran cerna, peningkatan peristaltik, lalu terjadi diare dan BB menurun, lalu terjadi defisit nutrisi. Masalahnya nomor D0019 defisit nutrisi. Lalu yang ketiga ada DS-nya pasien merasa badan lemas, DO-nya ada suara ronki, pemeriksaan penunjang fototorak pada tanggal 23 November didapatkan hasil pneumonia. Lalu respirasinya peradangan saluran nafas dan paru dari bakteri virus menginfeksi paru-paru, lalu terjadi pneumonia, ketidakseimbangan ventilasi perfusi, gangguan pertukaran gas. Masalah keperawatannya nomor D0003 gangguan pertukaran gas. Yang keempat, DS-nya pasien merasa khawatir dengan akibat kondisi yang sedang dihadapi. DO-nya pasien tampak gelisah. Etiologinya dari penyakit HIV ini sel CD4 menurun, lalu imunitas tubuh menurun, terjadi infeksi oportunistik. Lalu di perawatan di rumah sakit, pasien baru mengetahui terinfeksi HIV dan terjadi ansietas. Masalahnya nomor D001080 ansietas. Lalu diagnosa keperawatannya ada gangguan pertukaran gas D0003 berhubungan dengan ketidakseimbangan ventilasi perfusi dibuktikan dengan suara ronki. Lalu yang kedua ada defisit nutrisi nomor D0019 berhubungan dengan penurunan berat badan dibuktikan dengan timbul sariawan yang tidak kunjung sembuh. Yang ketiga ada gangguan integritas kulit nomor D0129 berhubungan dengan adanya luka atau lesi pada kulit dibuktikan dengan pruritic popular eruption. Lanjut ke intervensi. Selanjutnya ada intervensi. Yang pertama ada diagnosa gangguan pertukaran gas dengan kode D0003. Gangguan pertukaran gas. Luarannya ada pertukaran gas L01003. Setelah dilakukan intervensi selama 3 kali 24 jam, diharapkan pertukaran gas meningkat dengan kriteria hasil bunyi napas tambahan menurun, gelisah menurun, pusing menurun, pola napas membaik. Intervensinya pemantauan respirasi dengan kode I10014. Observasi
monitor frekuensi, irama, kedalaman dan upaya napas, monitor pola napas, monitor adanya sumbatan jalan napas, auskultasi bunyi napas, monitor hasil X-ray toraks. Terapeutik, atur interval pemantauan sesuai dengan kondisi pasien, dokumentasikan hasil pemantauan, edukasi, jelaskan tujuan dan prosedur pemantauan, informasikan hasil pemantauan jika perlu. Rasionalnya, yang observasi untuk mengetahui frekuensi, irama, kedalaman, dan upaya napas sebagai indikator awal gangguan pernapasan. Selanjutnya, untuk mengetahui pola napas pasien untuk membantu menentukan penyebab gangguan pernapasan. Lalu, untuk mengetahui adanya sumbatan jalan napas, deteksi dini memungkinkan tindakan cepat seperti penghisapan sekret atau pemasangan alat bantu napas. Bunyi napas tambahan seperti wheezing, breathless, atau ronki menunjukkan adanya cairan, sumbatan, atau spasme bronkus dan dapat membantu mengidentifikasi lokasi dan jenis gangguan. Terapeutik, pemantauan yang disesuaikan dengan kondisi pasien, memastikan deteksi dini perubahan klinik dan mengoptimalkan sumber daya. Dokumentasi yang akurat mendukung komunitas perawat untuk mengevaluasi kondisi pasien dan menjadi acuan bagi tim medis dalam mengambil keputusan. Edukasi agar mengetahui tindakan apa yang diberikan dan agar mengetahui hasil pemantauan. Oke, selanjutnya ada diagnosa yang kedua, yaitu defisit nutrisi dengan kode D0019. Untuk keluarannya status nutrisi L06053. Setelah dilakukan intervensi selama 3x24 jam, diharapkan status nutrisi membaik dengan kriteria hasil. Yang pertama, porsi makanan yang dihabiskan meningkat, berat badan meningkat, indeks massa tubuh meningkat, frekuensi makan meningkat, juga nafsu makan meningkat. Untuk intervensinya, manajemen nutrisi I03119, observasinya identifikasi status nutrisi, identifikasi alergi dan intoleransi makanan, selanjutnya identifikasi makanan yang disukai, identifikasi kebutuhan kalori dan jenis nutrien, monitor asupan makanan, monitor berat badan, monitor hasil pemeriksaan laboratorium. Untuk terapeutiknya, lakukan oral hygiene sebelum makan, jika perlu, fasilitasi menentukan pedoman diet, sajikan makanan secara menarik dan suhu yang sesuai, selanjutnya berikan suplemen makanan jika perlu, edukasinya anjurkan posisi duduk jika mampu, ajarkan diet yang diprogramkan, kolaborasi pemberian medikasi sebelum makan, kolaborasi dengan ahli gizi untuk menentukan jumlah kalori dan jenis nutrien yang dibutuhkan. Untuk rasional observasinya, untuk menentukan kondisi gizi pasien saat ini, untuk mencegah reaksi, alergi, atau gangguan pencernaan yang dapat memperburuk kondisi pasien, untuk meningkatkan nafsu makan pasien, untuk memastikan asupan nutrisi sesuai dengan kebutuhan pasien, untuk menilai kecukupan nutrisi yang dikonsumsi pasien, untuk mengevaluasi status gizi secara objektif dan mendeteksi perubahan berat badan yang signifikan, untuk mendapatkan data yang menunjang penilaian status nutrisi, terapeutiknya untuk meningkatkan kenyamanan saat makan dan mencegah infeksi mulut yang dapat mengurangi nafsu makan, untuk membantu pasien memilih jenis makanan yang sesuai dengan kondisi kesehatannya, lalu untuk meningkatkan selera makan dan mendorong pasien mengkonsumsi makanan dengan baik, untuk menutupi kekurangan nutrisi apabila asupan makanan tidak mencukupi. Untuk edukasinya, untuk mencegah aspirasi dan meningkatkan kenyamanan saat makan, agar pasien memahami pentingnya pola makan khusus yang sesuai dengan kondisi medisnya, lalu meningkatkan kepatuhan diet. Kolaborasinya, beberapa obat harus diberikan sebelum makan untuk efektivitas maksimal. Lalu untuk memastikan intervensi nutrisi terarah dan sesuai standar kebutuhan individual pasien. Lanjut, yang ketiga ada diagnosa gangguan integritas kulit dengan kode D0129. Intervensinya ada integritas kulit dan jaringan, luarannya ada integritas kulit dan jaringan, kodenya L14125. Setelah dilakukan intervensi, selama 3x24 jam diharapkan integritas kulit membaik dengan kriteria hasil, kemerahan pada kulit menurun, hidrasi kulit dan jaringan meningkat, nyeri akibat gatal menurun. Lalu intervensinya ada perawatan integritas kulit, kodenya I11353. Observasinya identifikasi penyebab gangguan integritas kulit,
Lalu terapeutiknya ada gunakan produk berbahan petroleum atau minyak pada kulit kering. Hindari produk berbahan dasar alkohol pada kulit kering. Lalu edukasinya ada anjurkan menggunakan pelembab, anjurkan pasien untuk minum air yang cukup, lalu ada jelaskan mengenai asupan nutrisi. Yang terakhir ada anjurkan menghindari terpapar suhu. Lanjut rasionalnya untuk observasi ada mengetahui penyebab spesifik penting untuk pencegahan perburukan kondisi kulit. Lalu terapeutiknya ada produk berbahan petroleum atau minyak dapat membantu menjaga kelembapan kulit. Lalu yang ketiga ada alkohol dapat menyebabkan iritasi dan semakin mengeringkan kulit yang memperburuk gangguan integritas kulit. Lalu edukasinya ada pelembab dapat membantu mempertahankan hidrasi kulit yang cukup dari dalam tubuh mendukung elastisitas dan kelembapan kulit. Lalu nutrisi yang adekuat dan cukup penting dan dapat membantu dalam proses penyembuhan luka. Lalu yang terakhir ada suhu ekstrim dapat merusak lapisan pelindung kulit, menyebabkan iritasi, kekeringan, atau eksaserbasi dari lesi kulit yang ada. Lalu implementasi keperawatan adalah pengelolaan dan perwujudan dari rencana keperawatan yang telah disusun pada tahap perencanaan. Tahap pelaksanaan dimulai setelah rencana tindakan disusun dan ditunjukkan untuk membantu klien mencapai tujuan yang diharapkan. Lalu untuk evaluasi keperawatannya, evaluasi itu kegiatan dalam menilai tindakan keperawatan yang telah ditentukan untuk mengetahui pemenuhan kebutuhan klien secara optimal dan mengukur hasil proses perawatan. Tindakan untuk melengkapi proses keperawatan yang ditandai dengan seberapa jauh diagnosa keperawatan, rencana tindakan, dan pelaksanaannya sudah tercapai. Walaupun tahap evaluasi terletak pada akhir proses keperawatan, evaluasi adalah bagian integral pada setiap proses keperawatan. Boleh dilanjut. Baik, mungkin di sini aku bakal lanjut ke kesimpulannya. Jadi untuk kesimpulannya, HIV/AIDS ini merupakan penyakit infeksi kronis yang disebabkan oleh virus HIV yang menyerang sistem kekebalan tubuh. Khususnya di sistem imunitas, sel CD4, infeksi ini dapat berkembang secara bertahap dari infeksi awal tanpa gejala hingga menjadi AIDS, yaitu tahap akhir dengan kerusakan sistem imun yang parah dan komplikasi infeksi oportunistik atau keganasan. Penularannya dapat terjadi melalui kontak seksual, penggunaan jarum suntik yang tidak steril, transfusi darah dari ibu ke anak. Diagnosa ditegakkan melalui pemeriksaan antibodi, antigen, dan asam nukleat. Sementara terapi utama adalah penggunaan obat antiretroviral atau ART secara konsisten. Peran perawat yang sangat penting dalam pencegahan, deteksi dini, manajemen kasus, hingga dukungan psikososial bagi pasien HIV/AIDS, edukasi kepada masyarakat, pemantauan terapi, dan kolaborasi antar tenaga kesehatan menjadi bagian integral dari perawatan yang efektif dan berkelanjutan. Oke. Mungkin demikian presentasi dari kami mengenai case-based learning dengan topik HIV/AIDS. Kami berharap materi yang telah kami sampaikan dapat memberikan wawasan juga pemahaman mengenai HIV/AIDS, khususnya dalam konteks keperawatan. Kami menyadari bahwa dalam penyusunan maupun penyampaian presentasi ini masih terdapat kekurangan. Oleh karena itu, kami sangat terbuka terhadap kritik dan saran yang membangun demi perbaikan di masa yang akan datang. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.